Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama mama jangan berjawab nih. Lagi sekali kurang lengkap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala min dairatina ledang min aqdamid dairah fi kulli dairah bi Lombok wa ja'ala min qaryatina lajud min aqdamil qaryah fi kulli qaryah bi Indonesia wa ja'ala mantiqatana fraya al-wusta kasamsil mudiatil lati yasilu khairuha lil jami' laila wa nahar wa man yuha la yarunul mistal khafafiz wa ja'ala mahad ihya ulumuddin tambihatan lana wa ujratan lana wa ibratan lana wa nasihatan lil muttaqin salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana innana mustaghfir sururi wa ya'tinal barakah qaryah lajud was surur. Ya Rabbana innana mustaghfir sururi wa ya'tinal barakah majlis ihya ulumuddin was surur. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram sahibul majlis, yaitu kakanda kami Tuang Guru Nuruddin Salim Kiha. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya dan jamaahnya semuanya diberikan kesehatan dan segala hajat, asa dan harapan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam golongan ridho dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan segala keinginannya tercapai, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati dani-dani para mukarramun, tuan guru yang berbahagia yang bersempat hadir, wal asatis wal asatizah allazina hadaru fi hazihil pushatil mubarakah. Yang kami hormati dani-dani penglingsir agama, penglingsir masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya jamaah muslimin dan muslimat rahimana wa iyyakumullahu ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berjumpa, bisa berdait malik niki, bersilaturahim, bermuajah, bermusabahah di tempat yang mulia ini. Itu tidak lain dan tidak bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mujaddid, seorang reformer, seorang mercusuar. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru. Guru diambil dari bahasa Sanskerta, gu artinya gelap, ru artinya obor. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru yang membawa kita dari lautan kejahilan menuju samudra keimanan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal
yang ada di dalam kitab Taswiqul Anam ila Haji Baitul Haram wa Ziyaratu Qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini dijelaskan secara umum manusia niki ya senang hidup santai-santai, ya slow-slow melintas surga. Dek narak demen sak pacu lalu secara umum. Namun narak pacu berarti illa marrahimar rabbi, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan biasa luan dengan telah dengan pacu, maka sedikit yang mendapat petunjuk. Siapa yang akan mendapat petunjuk itu adalah hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang akan mendapat petunjuk adalah dengan sak pecun, dengan sak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintah, seandainya arak perintah pelungguh untuk suruh puasa tamas surga dan tidak disuruh puasa masuk surga, maka manusia niki tetap akan memilih ndek puasa taman surga, milih selu-selu. Andai ada perintah lalu ngaji taman surga, ndek tengaji taman surga, mbak dipilih ndek tengaji taman surga. Seandainya ada perintah ngorban masuk surga, tidak ngorban masuk surga, maka manusia akan memilih tidak ngorban masuk surga, kecuali harap pegawaian sak ndek teperi tesuruk melin semangat dengan mereri bajang-bajang jumbo-jumbo ndek narak ndek milih mereri, termasuk tuang gurun milih berumbuk malik niki nggih. Bebalu endah walaupun absiak dengan semalam pasti milih mereri malik, darak cerita bebalu ndek milih mereri. Artinya mereri niki emang pegawaian sak baru niki kullu nikmatin walazzatin ibadah, nikmat sak senang sak cinta begeritikan dosa, baru sering tegendong begeritikan dosa. Apalagi berbahasa Madanaseh akan sehangat-hangat sayang begeritikan dosa. Nah, itu ibadah-ibadah yang gampang. Tapi ada yang lebih gampang dari itu. Ndek cari nyugulang keping, mau dari dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau dah syafaat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau dah pahala yang dijanjikan oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mbaya niki khamsun minal ibadah, ada 5 ibadah. Al-awwal an-nazru ilal mushaf. Sa pertama ibadah sa gampang lagu murah taman surga. Pertama an-nazru ilal mushaf, melihat Quran, melihat mushaf. Quran niki etengate doang mau pahala, apalagi sampai amalan. Salah satu yang paling ringan untuk diamalkan yang termasuk ayat dijelaskan di dalam kitab Abwabul Faraji yang dikarang oleh Syekh Halawi Al-Maliki Al-Makki dari Mekah, dan guru-guru kami atau kakak kanda kami pasti pernah membaca kitabnya dan pernah tinggal di Mekah. Maksud pengguru kakak kanda kami Nuruddin Saleh, Nuruddin Salim pernah di Mekah. Beliau berbahasa niki sak sepelen bismillah niki lamun tak amalang niki selikur kali akan dijaga dari seher. Sebelum tertinduk dibaca bismillah niki dijaga dari seher, dijaga dari begik. Begik ngerti begik? Seher sebeng guru niki nggih. Pelet ngerti pelet? Nah, istilahnya kalau di Jawa itu semar mesem, kan ada lagu judulnya Semar Mesem. Itu kalau kita baca itu akan terjaga dari semar mesem, terjaga dari senggeger. Di Pandandure kebetulan tiang di Lombok Timur di Pandandure ada di samping desa saya namanya Desa Kecian Kuning Turun Tangis. Jadi ada senggeger pelet namanya senggeger Kecian Kuning Turun Tangis. Lamun terbaca senggeger niki sekali mun lepas ngejok dengan ini langsung anyong penek ini sih. Isi bagus senggeger niki. Senggeger Kecian Kuning Turun Tangis ini lebih bagus, tapi lebih bagus membaca basmalah itu langsung berjembung angan dengan dia dalam membaca. Nggih, isi bagus niki.
Mbak rahasia niki, sebelum kita tidur baca bismillah 21 kali. Akan terjaga dari kebakaran. Dek julat balin, dek kemalingan. Lamun kurang-kurang kepeng niki, dek budaya kepeng sedebeng anak beli pentor, beli jajan, terbaca bismillah niki 113 kali. Nah, ya rahasia nama melelu kepeng niki nggih. Atau terbaca surat Al-Waqiah. Surat Waqiah niki, ibu-ibu pasti tahu surat Waqiah. Iqra'u suratul Waqiah fa innaha suratul ghina. Bacalah surat Waqiah karena surat Waqiah niki surah dengan sugih. Milih sugih ada cara niki. Baca surat Waqiah termasuk baca bismillah 300 lolas kali niki. Namun ulang niki. Kalau 300 lolas kali dimudahkan rezekinya, minimal arak keping 5.000. Namun sakit-sakit selemah, sakit pilak, sakit batuk, terbaca baru niki 100 lolas kali. Man khutima lahu bi bismillahirrahmanirrahim mata syahidan. Saya li airu membaca bismillah mati dalam keadaan berbahagia. Maka biasa ibu-ibu, bapak-bapak, kalau orang meninggal itu apa yang kita baca ketika bergoab niki, goab mayit niki? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ya terbaca niki yang dan bergoab. Ndek ini jauh itu hengat, uwi tengah raos. Anggih. Dalam arti mana lamun telap mayit apa baca? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Saya ingat sekali terbaca bismillah terpusang dosa 4.000 kejelekan dan akan diangkat 4.000 derajat kebaikan. Bismillah niki tadi itu, bismillah itu bisa bikin dimudahkan segala sesuatu yang kita inginkan. Karena bak pertama, kenapa titiknya satu? Laik bak niki ndek berdua titik. Saya sapiang yang pertama kali titik adalah Abu Aswad Ad-Duali. Kembek nampun titik sekit. Karena segala sesuatu itu diciptakan dari yang mati, dari yang tidak ada. Maka ada girang berpatah atau girang dengan berdebat atau berjorak. Benjulan manuk si teluk arak. Benjulan manuk si teluk jamaah. Manuk niki oleh nih bu. Teluk mbelek manuk dan duduk. Artinya kenapa titiknya satu? Salah satu jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk yang pertama kali diciptakan adalah polpen, kolam, baru diciptakan takdir kita. Ada yang pertama kali diciptakan adalah ruh. Ada pendapat ketiga yang pertama kali diciptakan adalah akal. Tahu nakal niki. Di dalam kitab Al-Jawahir At-Tauhid atau Jawhar At-Tauhid, akal itu liati, ndek liotak. Kan biasa pelungguh itu akal, otak. Nah, itu jawaban ahli orang Yunani, filsafat Socrates, Aristoteles yang dari Yunani, orang-orang ahli filsafat yang dari Yunani, yang dari Eropa. Tapi dengan Islam, itu akal adalah di hati. Makanya sering kita mengatakan Rabbis rohli sodri. Nah, karena akal itu ada di hati. Bagian dari hati itu adalah disebut akal. Ayolah hajurun wal hajurat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Lalu bismillah ini kelebihannya ada riggingnya arak telu. Pertama, rigging sak pertama maknanya syariah. Syariah niki katakanlah bahasa sederhananya ilmu zawahir. Ilmu termasuk ilmu zawahir niki ilmu fikih. Berbentan baru niki mengamalkan fikih awaliyat. Fikih awaliyat itu fikih yang paling penting di antara yang penting-penting. Ada fikih model baru jamaah, ada namanya fikih awaliyat, ada namanya fikih al-waqi. Mana yang dimaksud dengan fikih awaliyat? Sehingga jamaah sekarang atau terutama yang kebanyakan di Lombok banyak yang mementingkan yang tidak penting dari yang penting-penting. Contoh yang kayak tadi, beduin utang terus melelal umroh, pejuluk umroh lupa nutang, berarti dia meninggalkan fikih awaliyat. Atau tadi ada yang ngorban tapi anak nggak mau bekelor,
Seninan dek lagu berkorban atau beramal ajak madrasah atau majelis taklim 2 juta. Lagu seninan silih. Seninan dek beli bawang. Itu meninggalkan apa? Fikih awaliyat. Mau enggak pahala? Termasuk bahasan Tuan Guru tadi, sah hajinya, sah umrohnya, tapi mengerjakan hal-hal yang kurang penting. Ibarat niki lalu temancing ojok laut atau ojok bendungan Pandan Durian mau tempak 2 karung lagu telang sempin 2 pasang. Ia ibarat baru yang ngorban lagu setinggalang sak wajib-wajib. Termasuk hari raya Idul Fitri rame dengan sembahyang, bahkan pakaian baru ya tuan sugun, terus celana baru ya tuan sugun, bahkan istri baru pacar baru ya tuan anu niki, bahkan lamun berdua cap-cap pakaian ndak mereteteh lagu lamun sembahyang Jumat kurang semangat pakaian selenge-lenge isiin segulang, lamun sembahyang 5 waktu aja ndak rame. Lagu sembahyang sak sunat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha aja rame. Kan sunat niki, sunat muakkad, tidak wajib. Tapi sembahyang adalah sembahyang 5 waktu sehari semalam itu adalah wajib. Bahkan ada yang mengatakan sholat jamaah itu adalah wajib. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan sunat muakkad. Lagu ya setinggalan. Itu namanya meninggalkan fiqhul waqi'. Fikih realita, fikih yang paling penting diantara yang penting-penting. Biasanya ibu-ibu termasuk, ada misalnya dia punya bisnis, terus ara zikir li bali, misalnya zikir li bali niki berdoa li bali belik pahalan. Lagu umum pekerjaan bisnis lebih belik pahalan. Jadi lamun misal sukses bisnis tebare, luan mau dibantu keluarga, mau beramal. Lagu ketimbang sembahyang misal sunat 20 rakaat atau 1000 rakaat setiap malam, lagu lupa terlalu berdagang, lupa terlalu nambah, berarti itu meninggalkan fikih awaliyat, fikih yang paling penting diantara yang penting-penting. Fikih yang ditinggalkan oleh jamaah termasuk fikih awaliyat itu adalah biasanya rajin sembahyang, lagu ndek tahu ojok sebinian, ya pelit ojok sebinian, dia meninggalkan fikih awaliyat. Al-mu'ta'addi khairu minal lazim. Manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, tapi manfaat sama manusia juga tidak kalah nilainya. Misal ya rajin sembahyang, lagu kurang ramah, ya kurang gerasa, kurang apa istilah bahasa Lombok niki ja, bahasa Lombok kalau bahasa basin medlek tua lo nambah padahal ingat tujuh tambah dan hari kedua ya kan medlek tua nambah onggi medlek kakak lo begawi atau enak sila mentelah dengupi baru nggak dimasak kupin padahal ndek memasak lamun pandan dulu niki lamun kurang entan tanjak mentoa atau seang si mentoa suruh drama bahasa basi, bahasa itu sudah basi tapi harus sering diucapkan. Yang penting udah dendek dah beli kuan istilah belai tua julu pasti ngajak julu jadi lagu ya beli kuan dalam arti termasuk ini dikategorikan fikih awaliyat, ia lupa hubungan muamalah sesama yang lain. Arak dengan sekolah, dengan berpendidikan, rajin sembahyang, lagu tadi cuek sama inak kakan, semeton, cuek ngojok mentoa. Nah, itu termasuk dia meninggalkan fikih awaliyat. Bismillah ini rigging keduanya kita ulang lagi, kita flashback lagi, disebut thariqah rigging kedua. Syariat bila hakikatin batil, syariat tanpa tarekat adalah batil. Al-hakikatu bila syariatin atil, hakikat tanpa syariat adalah sia-sia. Maka kalau mau kita masuk surga bisa bigairi hisab, harus menggabungkan antara ilmu syariat dan ilmu thariqah. Maka di dalam surah Al-Qasar fasolli, maka solatlah, atau di surat Al-Alaq wasjud waqtarib wanhar,
Kalau kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fasholli, disuruh salat, wanhar, dan disuruh berkorban. Nah, tapi kebanyakan ibu-ibu kebanyakan korban perasaan doang nggih. Jadi jomblo-jomblo banyak-banyak korban perasaan. Banyak yang di PHP, pemberi harapan palsu. Yang bagus itu PHP, pemberi harapan pasti. Nggih. Fasalli di situ ada maknanya dua. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ada salat syariat, ada salat thariqah. Salat syariat itu la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang itu kecuali membaca Fatihah. Kenapa harus Fatihah kita baca kalau salat? Kenapa yang ayat-ayat yang lain? Kembali nampak Fatihah doang. Zikir arak Fatihah, sembahyang arak Fatihah, misal Fatihah arak dengan beramal bisil Fatihah. Kenapa harus Fatihah? Saya ingat Fatihah niki ummul kitab, ibunya dari Al-Quran, atau Syifa. Syifa niki oat. Jadi apa Fatihah niki baun jari oat. Ya ina baun jari oat al-asas, al-wafi'ah, al-ruqyah. Luwe arana al-Fatihah niki. Dan Fatihah itu bahasa Alawi Al-Maliki, lamun dibaca sekali pada dibaca kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Nah, Fatihah dong dibaca Arab belik pada 4 kitab. Ya kelebihan. Ndek nesah sembahyang lamun ndek baca Fatihah. Tapi kalau thariqah, sholat thariqah tidak sah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kalau tidak betul khusyuk, termasuk Imam Ghazali, la sholata illa bihuduril qalbi. Ndek nasah sembahyang dengan niki lamun ndek tetu-tetu atin pana, atin tetu-tetu ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal pelungguh senamian sholat, kira-kira lamun sembahyang apa ingat pas sembahyang niki, ingat da nenek, ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau ingat da masakan, ingat da utang, atau apa ingat da kira sembahyang niki? Macam-macam sih diingat. Semacam sini. Maka secara standar pekinya sah sembahyang kita, sah sholat kita, tapi implementasinya, manifestasinya, pengamalannya dalam setiap hari ndik nara perubahan. Sak mama sak girang lalu midang tetap midang, sak maman sak belang setelah nak sembahyang belang, manu endah sak milik sedinan dengan tetap walaupun wajari haji, karena tiada perubahan. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji, dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Tapi banyak orang sholat tidak ada perubahannya. Maka syarat sah sholat itu, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betul-betul kita sungguh-sungguh sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh hati kita mailu ilallahi azza wa jalla. Berbentak khusyuk sembahyang, salah satu cara khusyuknya adalah ingat tahu arti sembahyang niki. Kedua, dan khusyuk ingat mati. Dengan sembahyang niki ingat mati seolah-olah saat itu kita mati. Lamun begawean ja berbentak ingat adik sendik mati, nyambut semangat begawean. Yang kadlom ojo pekatnya gak ada nambah, mati lema itu kan burung semangat. Kalau kita mau sukses di dunia adalah kalau kita kerja ingat hidup selama-lamanya. Kalau kita mau khusyuk ingat mati. Ya harus ingat anta budallaha kaka'annaka tarahu. Pelungguh sembah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau mau khusyuk itu seakan-akan pelungguh melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika Allah tidak melihat pelungguh, maka Allah, jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat pelungguh. Jadi ibarat kesaksian isi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau pelungguh ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lama dari Pak Kadus dong, Pak Kades atau Bupati dong sangat di situ sangat di situ hormat. Ndak bani apa? Ndak bani rasantan. Bahkan ndak bani nguit. Ya ibarat walaupun tidak ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mata kita tidak mampu melihat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah Allah ada di sisi kita. Lalu linking yang ketiga maknanya hakikat.
Hakikat niki ada istilahnya ilmu al-ilmu. Kedua ada istilahnya ilmul yakin. Kedua ada namanya ainul yakin. Keempat, ketiga ada namanya hakul yakin. Misal pelungguh cerita tentang Mekah. Kata ada Mekah ibu-ibu. Lagu ada jok itu? Ndek. Lagu sadu atau ndek dah? Sadun itu namanya ilmul yakin. Lamun tuah lalu ojok Mekah namanya ainul yakin. Lamun irup di Mekah, tinggal di Mekah namanya hakul yakin. Ya ibarat niki berdua yang langan terbuka niki, langan saat terbuka niki disebut syariat. Terus tarekat niki syariat niki lendongan niki, langan saat terbuka niki torekoh jalan, jangan saat nginem niki. Ketiga, warna air itu namanya ainul yakin. Terus rasa air itu namanya hakul yakin. Nah itu rigin ketiga itu hakul yakin. Artinya si terasa berembe rasa naik, ya berembe rasa naik ibu-ibu. Naik, okay. Segar. Nah, berembe warna naik aja. Putih, nah. Bapak-bapak berembe warna naik. Putih. Berarti air itu kalau di tempat yang bening warnanya bening. Imam Junaid ahli tasawuf mengatakan launul ma'i kamisli maudi'iha. Warna air itu seperti tempatnya. Tapi kalau tempatnya bening maka warnanya bening. Kalau tempatnya merah warnanya merah. Diajarkan kita supaya tahu beradaptasi. Lamun tama li barang bembe harus tah ngembek. Lamun tama li barang sampi harus tengembok, harus tahu bergaul, tahu adaptasi sesuai dengan warna air itu. Ndek warna bening, putih. Kalau menarik kolam nggih, kembali ampun warna hijau. Saya nggak keramik hijau, biru, maka warnanya biru. Berarti air itu tidak warnanya seperti bukan bening. Lalu yang terakhir ya, setelah riging ketiga mim. Mim artinya makrifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya berarti mengenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mim ini ada di surga itu sungai yang bernama Sungai Asin. Lamun melein nama asin niki, lamun bahasa pelungan asin niki pahit. Lamun di surga niki aras sungai koko. Apa bahasa pelungan? Koko. Kokoh bernama asin, lamun inam dek haus selama-lamanya. Apa kuncin? Bismi, lapas mim yang ada pada lapas bismi. Okay? Ya sudah buka lamun meleng inam ayat niki. Kedua, arak kokok di surga niki bernama kokok berem. Tahu dari berem ibu-ibu? Ayat berem. Ayat poteng. Mbe kena merem sebenarnya dijelaskan di dalam fikih itu yang nama al-khamar bahasa Arabnya nggih. Al-khamar itu sebenarnya seorang barang asli persan anggur. Namun di Arab seorang barang niki disebut persan anggur. Ya rem-rem sebenarnya khamar niki. Selain itu walaupun memabukkan tidak namanya barang. Tidak rem-rem, tapi menurut ahli hadis baik yang persan anggur atau perasaan poteng, hasil poteng yang difermentasi atau yang lain-lain dia katakan khamar karena memabukkan, sedikit atau banyak kalau diminum memabuk. Di surga niki ternyata arak berem, arak khamar halal tu je kanggo. Lamun di dunia jendeng kanggo. Sa mau berem di surga niki sa ndek girang inam berem li dunia. Lamun dia jak nginam berem air berembun. Nggih, kanggo namun air berembun je. Lagu berem sendek kanggo tinam niki sa ya memabukkan niki. Di surga aja kanggo, maka bisa mendapat berem. Kuncinya nanti adalah lapas bismillahi, lapas hi yang ada pada lapas Allahi. Lalu ketiga ada berem di surga, ada sungai di surga niki, kokok di surga niki, kokok disebut kokok susu. Mulai nama susu kuncin Ar-Rahman, mim yang ada pada lapas Ar-Rahman. Yang terakhir di surga itu ada namanya kokok madu.
Ndek dengan sabda madu. Madu niki ya madu niki, kokok madu. Apa kuncin? Lapas mim yang ada pada lapas ar-rahim. Ini dijelaskan di dalam kitab Sahal Ja'far, pengarang Al-Bazanji niki. Beliau mengatakan seperti itu. Itu kelebihannya bismillah. Ada ayat-ayat yang sederhana kalau kita amalkan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yasin. Yasin niki atin Quran. Likulli sa'in qalb wa inna qalbal Qur'ani surah Yasin. Segala sesuatu punya arti dan artinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Sekali dibaca Yasin sama dengan membaca 300 juz Quran. Yang pun dengan orang baca Yasin malam Jumat. Lamun niki malam apa membaca Yasin? Malam Jumat. Beli pahala. Lelah baca Yasin. Nah, dengan berhubungan badan malam Jumat, ndik lelah niki jelek beli pahala. Lamun baca Yasin sekali dibaca Yasin sama dengan membaca 300 juz Quran. Lagi kita cari ininya rahasianya syahidnya Yasin itu. Yasin niki arab pitu mubin. Kira mubin nah? Wadah hitung niki mubin pitu. Coba beta niki. Lamun arak dengan bakat isi seher, isi banggur, isi senggeger kecian kuning turun tangis. Bau dia mendatang mubin niki ketulis aran misal aran Fatimah misal. Ya wah nolong senggeger Fatimah misal. Terus tulis aran terus bayi tesang telu nggih. Sang telu. Terus terbungkus isi kertas dia mendatang mobil ini keteteh ojo kei engkah terkena pelet selesai. Atau lamun arak berangan lagu tolak cinta ditolak tasbih berputar gitu kan. Cinta ditolak Yasin dibaca. Ada yang mengatakan cinta ditolak dukun bertindak, bisa itu. Demen sampai mobil niki kita lempar ke api langsung bemangkok atin langsung jatuh cinta. Nah, itu itu rahasianya, dan banyak rahasia-rahasia yang lain, termasuk sesederhana yang biasa penuh amalkan suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas niki sekali dibaca pada dibaca 10 juz Quran. Sekali dibaca tepiang istana di surga, apalagi bau baca 10 kali. Lamun dibaca 50 kali tapusang dosa 50 tahun. Lamun kurang keping benang demen tulik baru demen tulik ndarak dengar balik dibaca juluk kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kelebihannya luwe niki kelebihan Quran. Al-Quran niki demen tengah dong tapusang dosa baru tengah doang. Lamun ndek mele opa-opa ibu-ibu noh toa mah lingsir ya opa biasa. Apa tamalang? Quran baca serminang. Abdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nazaran. Sebaik-baik amalan umatku membaca Al-Quran dalam keadaan melihat. Apalagi bau apal hari-hari ini, apalagi bau amalan. Saat kedua, ada amalan yang sederhana tapi membuat di sisi Allah Subhanahu wa taala ridha, melihat Ka'bah. Engat dong Ka'bah ini kita pusang dosa. Baru engat dong an-nazru ilal Ka'bah. Lamun sembahyang biandang sembahyang Ka'bah. Lamun berdoa biandang berdoa mandang berdoa. Namun kiblat, kalau kiblat salat adalah Ka'bah, kalau kiblat berdoa adalah langit. Ya, buat berdoa ndang atas ya Allah. Karena kiblat berdoa di situ. Nah, di atas Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Kalau Ka'bah tempat tawafnya manusia. Nah, bukan berarti Allah di sana. Bukan berarti kalau kita berdoa adab di atas, Allah di atas. Maka kalau ditanya aina Allah, beto nenek, kana Allah wala makan. Ketika Imam Ali ditanya kana Allah wala makan wa huwa khalaqal makan. Nenek niki ndik mbedui tahu. Sedangkan dia menciptakan tempat. Beto nenek jarin al-an ala makana alaikana. Sekarang Allah itu berada seperti sebelum menciptakan tempat niki. Lamun terkena Allah itu di langit sebelum narak langit beta di situ Allah Subhanahu wa taala. Lamun terkena nenek di bumi berarti sebelum narak bumi niki beta di situ Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh ada pertanyaan kata di mana. Di mana itu jawaban butuh pada tempat. Boleh ada. Oh lajud. Berarti lajud nen makhluk atau nabi? Makhluk tempat. Maka ketika kita tanya di mana, maka akan dijawab tempat. Sementara Allah itu tidak butuh kepada
tempat. Ada istilahnya sifat 20. Qaimun binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Nggak mungkin butuh kepada di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di samping. Karena Allah itu khali an jihatis siti, sunyi dari arah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah. Allah itu di langit. Berarti sebelum langit di mana Allah? Maka artinya ketinggiannya tinggi, mana al-ulu, bimana kekuasaan. Ar-Rahman ala arsy istawa. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersemayam di langit. Bersemayam di situ artinya istawala. Allah menguasai langit, bukan tinggal di langit. Allah itu berada di hatinya orang mukmin, artinya rahmatnya, cintanya. Saya lebih dekat, hamba saya lebih dekat dengan urat leher, ilmunya. Allah itu di mana-mana, rahmatnya ada di mana-mana. Allah itu turun sepertiga malam, rahmatnya yang turun. Bukan di situ Allah Subhanahu wa taala turun seperti pelunggu. Kalau zaman nana di YouTube, Allah itu di langit katanya, okay? Enggak, karena dia akan bertentangan dengan ayat mengatakan bahwa allazi fis sama ilahun wa fil ardi ilahun. Dia Allah yang ada di langit dan dia Allah yang ada di bumi. Kalau kita mengatakan Allah di langit, berarti batal ayat yang tadi. Dialah Allah yang di langit, dialah Allah yang di bumi, artinya Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Nah, itu melihat Ka'bah doang tak pusang dosa di ibu, okay? Apalagi berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam fahayna rabbana bisalam. Atau biasa dengan haji saya baca Allah mazid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa mahabah wa birran wazid man hajjahu awi tamarahu takriman wa ta'ziman wa tasrifan wa birran. Ia dibaca niki lamun ingat Ka'bah. Saat ketiga kita percepat niki. Yang ketiga yang gampang, yang sederhana bisa membuat Allah ridho kepada pelungguh. Ingat Zamzam. An-nazru ila ma'i Zamzam tahuttul khataya khattan. Pelungguh serminang Zamzam, Allah akan menghapuskan dosa pelungguh. Tahuttul khataya khattan. Zamzam. Kembek nampak tengat dong Zamzam ni kan menghapuskan dosa. Saya enggak ensak mertak nolek surga. Yang pun ini tais-taisai. Dan ini sat-satai mertak nolek surga. Biasa mertak nolak surga. Pertama air Zamzam, kedua air Nil, sungai Nil yang ada di Mesir. Nah kebetulan yang di Mesir sekolah, okay? Air Nil niki, kok Nil niki ya sing nginam di nar hujan. Lamun rintis doang di Mesir begawin dengan belungguh zaman hujan ngerumun dan niki. Nggih, lama Makkahnya biasa dengan di hujan belik. Lamun di Mesir, mun dengan Mesir engat hujan anu begawin. Oh cemong berumbung, nggih. Hujan-hujan, pelungguh jadi tetap hujan ngerumun dek hujan ada ngerumun, okay? Orang Mesir itu minum mandi pakai air niki, air Nil niki, sungai Nil niki, dan ini sat-sat, saya enggak mata airnya dari surga. Maka kalau orang yang minum air Mesir pasti cinta kepada Mesir, walaupun penjahat gitu, okay? Artinya cinta itu tanpa syarat. Kalau kita sudah minum air Nil, okay? Karena mata airnya dari surga. Ketiga yang mata airnya dari surga sungai Oprat apa niki? Sungai Furat yang ada di Irak. Sungai Furat yang ada di Irak. Ini sasat. Lemak lamun nesat berarti tandang kiamat. Lamun wasat sungai Furat niki akan keluar gunung emas. Emak selepuk dengan Eropa dengan Barat akan kumpul merebutkan gunung emas niki. Nah, dendek 2 minggu mati dong kenan, perang dong, rebut gunung emas lah niki. Ya tuh akan muncul gunung emas di situ. Dan sungai Jihun yang ada di Uzbekistan itu juga mata air. Ada yang mengatakan, Syekh Ja'far mengatakan termasuk sungai Gangga. Tahu sama mandi Saharukan, Amitabh Bachchan, Kritik Roshan, Kajol, Katrina Kaif itu mandi di sungai Gangga niki. Ada yang mengatakan mata airnya dari surga. Tapi itu doi atau tidak hadisnya, nggih. Hanya ada apa istilah Israeliat. Kalau bisa kita percaya nggak berdosa, kalau tidak percaya tidak percaya atau percaya tidak berdosa. Ayolah hadirun wal hadirat rahimana wa iyyakumullah wa ajmain. Air Zamzam niki az-ma'u Zamzam lima syuribalah.
Air zam-zam niki tergantung niat pelungguh. Lamun da ieu nama adik sehat-sehat. Lamun ieu nama zam niki ada sapinter-pinter. Lamun ieu nama adik sangkah pelupa, engkah pelupa. Lamun ieu nama adik sa bangkol-bangkol niki ndik milih berdua anak, susah berdua anak terus milih berdua anak. Jadi nama zam-zam atau kurma muda. Bahasa tiang balah, bahasa Arab Mesir enggak tahu Arab Saudi ya. Balah. Balah niki kurma muda niki bau ndak isi lamun susah-susah betian ya tinam niki nggih. Canggih nek zam-zam niki nggih. Lamun arak kolesterol darah kotor niki ya tinam zam-zam niki. Lamun mele sehat anak zam-zam. Lamun mele anak temama tai langan kawan nggih, mama anak. Lamun kiri ni anak niki nggih. Atau nama milih mama anak baru niki subuh-subuh berhubungan dia baru dulu berdagang ya tu berlaku nina wana pokok dek keras entan anak niki dan subuh niki jenina biasa subuh-subuh tengah malam lalu baru dulu ngaji misalnya guru salim nina wah lemas senengan kan nina wah niki lagu lengi lalu amaan ina lengi ada segagah marah pepun berbicara melen tahu ibu-ibu. Oh jauh mana putih mulis yang balik nih nggih ada cara nih nggih atau dibaca Muhammad atau yang ilmu kedokteran untuk milih dia anak mama terkelor sama mama niki bisa berdarah saninan ya sayur mayur sebalik namun temeli nina sama man kelor sayur-sayur saninang kelor berdarah-darah enggak berdarah ilmu saya lah maksud ini nggih berdarah-darah yang halal maksudnya nggih oleh yang keempat an-nazru ilal walidain teringat dengan doa teringat senyum ibu kita yang membelah betondong tebusang dosa nggih teringat ibu enak teringat nggih teringat dengan doa tebusang dosa kalau zaman nane sendiri menengat dengan doa napa lagi doa dia mendengar dengan toa nendah nih. Ingat dengan toa tebusang dosa ibu-ibu, nggih. Kan ya cobaan lamun dengan toa nuah nai liga apa tipah menek li tipah bepempes enggak miliran dengan toa niki. Maka enggak ada ceritanya anak durhaka. Ibu durhaka yang banyakan itu anak durhaka. Walaupun memang ada ibu bapak yang enggak bertanggung jawab, tapi kebanyakan yang durhaka itu berembe-rembe kebengel anak ndek tuah lupa anak di dengan toa niki yang beli lok pahala tengah dengan toa ridallahu fi ridal walidain ridon dengan ada sida Allah Subhanahu wa taala tergantung ridha dengan toa wa suhtullahi fi suhtil walidain bencinya Allah menggahnya di sida Allah Subhanahu wa taala tergantung menggah dengan toa nggih karena cinta orang tua itu sepanjang jalan cinta anak-anak itu jalan-jalan ya. Maka lembe lain bagus hubungan ada telu pertama dengan toa kedua mentoa ketelun gurun pada saat telu jadi dengan toa gurun ina anak mentoa kadang sak lahiran aja seolah beng dekepeng lagu mentoa aja kurang ndek beng kepeng atau gurun lupa maka kalau mau ilmu kita bawakah mau anak kita soleh lah musim apa musim nabi niki ngerampe berarti luwe pari jauh tuan guru Nuruddin Salim pari sukintal 2 kintal lah memilih alim anak lah memilih soleh anak sering-sering kita bawa makanan rezeki ke guru kita ndek permen ya pirolajin permen lama musim jagung juang pak guru jagung lama musim durian juang durian lama denyaga pia apa niki pia sak mai no juang wah pak guru nih nggih ada seberkah menuan ndek guru dong mentoa juang niki nggih mentoa terus in amat nih jadi ngerang tanja menantu niki dengan toaan niki nggih pas sandek mai ya tanja pas mai je cuek sedih dengan toaan niki nggih akhirnya lupa dengan toaan nggih. Yang terakhir itu adalah an-nazru ila wajhil alim. Untuk jelasan si beliau baru kanda kami Tuan Guru Nuruddin Salim ingat dengan alim. Al-alim kalau kita lihat alif lam di situ ada mengatakan alif lam mausul.
Kalau di dalam kitab Jurumiyah, Kawakib itu alif lam mausul. Tapi dijelaskan dalam Alfiyah alif lam ma'rifat. Ma'rifat itu banyak macamnya, termasuk alif lam lil kamal. Saat dengan tetu-tetu alim, kan luek dengan alim, luek tuan guru berhubung nenda. Berarti ndik nia nih, nyantai ngada dong dengan alim terpusang dosa. Lamun alim belang, ewer, jangan. Ndik nia dengan alim, mau ngerang berhubung walaupun jadi tuan guru. Menjadi ustaz, kalau tingkatan dengan nana jam murak jadi tuan guru, murak jadi ustaz, tetu alim, lam lil kamal di situ, oke? Dengan sak tetu alim. Lamun tengate dong terpusang dosa. Apalagi baru belajar ilmu syariat. Belajar ilmu fikih sama orang alim itu dihapuskan dosa kita setahun. Belajar kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirul Asrar, belajar sejenak dong dihapuskan dosa kita 70 tahun. Kalau kita belajar ilmu ma'rifat dihapuskan dosa kita 1000 tahun. Ya kelebihan ingat dengan alim. Maka alhamdulillah Tuan Guru Nuruddin Salim di Majelis Ihya Ulumuddin kena sesuai dengan namanya ahli tasawuf. Okay? Harus selain ilmu fikih harus diajarkan juga tasawuf. Okay? Yang penting dia ngajahang ada cerita Lombok Tengah. Kebetulan dia yang sekolah lain tu di Tuan Guru Muhammad Yasin Mantang. Okay? Ada cerita zaman dia yang sekolah lain ada tarekat Ganggamiyah niki. Tarekat Ganggamiyah niki guru ganggam murid. Saya ganggam dah. Allah meninggal. Jadi tarekat tuan yang pun terkenal tarekat Ganggamiyah. Guru ganggam murid. Lamun terkena guru enggak apa Allah ganggam berarti jadi tarekat mati yang terdila soal zaman lain niki cerita niki. Lagu sampun dibawa lain di Lombok Tengah niki. Lagu lupa ada gubuk. Tarekat Ganggamiyah atau ada disebut tarekat Sirukiyah. Bersirukan dengan murid dah. Saya siruk dah. Allah jadi ilmu tu ni. Mudah-mudahan enggak termasuk. Okay? Soal zaman nana luik dengan sak sembayang apa? Sak tamatang sembayang. Okay? Ada santri bercerita luik sak nikah batin. Ndik narak nikah marak biasa-biasa nikah batin. Dan itu terjadi di ada sebagian desa enggak ada yang sebut. Dan ada di Lombok Tengah juga. Okay? Luik kejadian ilmu apa? Ilmu sak tarekat tapi tidak sesuai dengan syariat. Okay? Maka kata Imam Junaid, syariat itu muqayyad bil Quran hadis. Ada panduannya itu antara Quran dan hadis. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Kalau makan ikan gurami jangan dimakan di atas pinggang. Saya bisa berlama-lama tapi sudah dikremkan oleh jamaah. Okay? Tuan Guru Nuruddin Salim beli salak. Tuan Guru yang sampingnya bersepeda. Lamun narak dosa salat ending maaf dari dah. Okay? Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.